Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan ini saya akan membuatkan video untuk memenuhi tugas saya pada mata kuliah pemodelan spasial. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Vestinia Trilaia, program studi Geografi, Fakultas Sains Teknologi, Fakultas Sains Teknologi dan Pendidikan, Universitas Tambang Sisa Padang, NPM 22.15531.020. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemodelan spasial dan sistem informasi geografis serta sejarah penginderaan jauh. Pertama yaitu sejarah data spasial. Data spasial telah digunakan sejak zaman kuno untuk pemetaan dan navigasi. Berikut adalah perkembangan sejarah data spasial. Yang pertama, zaman kuno, di mana pertama kali data spasial ini ditemukan di Babilonia pada tahun 2300 sebelum Masehi dalam bentuk tablet tanah liat. Ptolemei pada abad kedua Masehi menyusun peta dunia berdasarkan koordinat geografis. Kemudian itu pada abad pertengahan, peta digunakan untuk kepentingan perdagangan dan ekspansi wilayah. Kartografer Arab dan Eropa mengembangkan peta dunia yang lebih akurat. Kemudian itu sejarah ketiganya pada revolusi ilmiah pada abad ke-17 sampai ke-19. Teknologi pengukuran seperti kompas dan teodolit meningkatkan akurasi peta. Topografi mulai dikembangkan secara sistematis. Dilanjutkan pada abad ke-20, perkembangan fotografi udara memungkinkan pemetaan lebih rinci. Data spasial mulai disimpan dalam bentuk digital. Kemudian itu pada era digital pada abad ke-21, penggunaan GPS dan penginderaan jauh meningkat. Data spasial diproses dalam sistem informasi geografis atau SIG. Itulah sejarah perkembangan dari data spasial. Kemudian yaitu sejarah sistem informasi geografis atau SIG. SIG berkembang sebagai alat analisis dan manajemen data spasial. Perkembangannya yaitu yang pertama, pada tahun 1960-an, Roger Tomlinson mengembangkan CGIS atau Canada Geographic Information System menjadi SIG pertama di dunia. Penggunaan komputer untuk analisis data spasial mulai berkembang. Pada tahun 1970-an, ESRI atau Environmental System Research Institute didirikan mengembangkan perangkat lunak GIS awal. Teknologi pemetaan digital mulai digunakan di berbagai negara. Kemudian yaitu pada tahun 1980-an, penggunaan SIG di pemerintah dan sektor swasta meningkat. Software GIS seperti ArcInfo dikembangkan untuk analisis spasial. Kemudian yaitu pada tahun 1990-an, GIS berbasis desktop mulai digunakan luas dengan ArcView dan MapInfo, integrasi dengan data penginderaan jauh dan GPS. Kemudian yaitu pada tahun 2000-an sampai sekarang ini, SIG berbasis web dan cloud berkembang atau Google Maps, OpenStreetMap, integrasi dengan big data dan kecerdasan buatan. Kemudian itu sejarah penginderaan jauh. Penginderaan jauh berkembang dari observasi manual hingga teknologi satelit canggih. Berikut adalah perkembangannya. Yang pertama, sebelum abad ke-20, observasi menggunakan balon udara dan layang-layang untuk fotografi udara. Tahun 1858, Gaspar Felix Tournachon mengambil foto udara pertama menggunakan balon udara. Kemudian pada abad ke-20, 1909,
Wuring bersaudara mengambil foto udara dari pesawat Perang Dunia I dan II. Fotografi udara digunakan untuk kepentingan militer 1960-an. Satelit pertama untuk penginderaan jauh Tiro 1 diluncurkan era satelit atau pada tahun 1970 sampai sekarang. Kemudian yaitu pada tahun 1972, NASA meluncurkan Landsat 1, satelit penginderaan jauh pertama untuk pemetaan sumber daya alam. 1986, Spot atau diluncurkan oleh Prancis, meluncurkan satelit dengan resolusi tinggi. Kemudian pada tahun 1999, Landsat 7 meningkat resolusi citra dan data multispektral. Pada tahun 2020-an, teknologi radar dan lidar berkembang. Pada tahun 2010 sampai sekarang, satelit komersial atau Sentinel, Warfare, dan drone meningkat cakupan serta resolusi citra. Penginderaan jauh kini digunakan dalam berbagai bidang termasuk mitigasi bencana, perubahan iklim, dan pemetaan lingkungan. Nah, kesimpulan dari ketiga sejarah ini,